diskusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi KPLN. Dikecilin mas, volumenya mas. Oh ya, baik. Terkait dengan penyusunan RTM RHL yang terdiri dari 2 RTM RH dan RTM RL, ini kita bersumber dari Permen LHK nomor P10 tahun 2022. Sebelum ini saya jelaskan satu slide yang berisi 6 ini, alangkah baiknya Bapak Ibu memahami kronologis terkait terbitnya Permen LHK P10 2022. Bukan kronologis Permen LHK-nya tapi pemberlakuannya. Karena ada BPS yang ketika ditanya atau diperiksa oleh Inspektorat Jenderal KLHK, ada yang salah mentafsirkan sehingga menjadi temuan. Jadi intinya adalah sebetulnya tidak temuan, tapi karena mungkin ketidaktahuan dari BPS tersebut menjadi temuan. Nah, ini agar menghindar dari, bukan menghindar ya, agar kita bisa menjelaskan duduk persoalannya, maka saya sebelum tahapan-tahapan ini mencoba untuk memberitahu Bapak Ibu. Jadi untuk RHL yang P0-nya dilakukan sebelum 2024, ya sebelum besok ya, maka belum ada istilah berpedoman pada RUU RHL sebelum ya. Kenapa? Karena RUU RHL ini disahkan secara resmi oleh Bu Menteri, dalam hal ini diwakilkan atau didelegasikan ke Bu Dirjen, adalah per Desember 2022. Ya, 2022 Desember. Dan sesuai dengan Permen LHK 10 ini, bahwa RTN itu disusun T-1 sebelum pelaksanaan kegiatan, sama dengan rancangan kegiatan. Maka tentunya RHL yang P0-nya 2023 belum berpedoman pada RUU RHL. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan muncul, lalu berpedoman kepada apa? Ya, sesuai dengan Permen LHK nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan RHL, maka apabila RUU RHL dan RTN RHL belum ada, RHL yang dilaksanakan berpedoman pada peta-peta banyak. Ada lahan kritis, ada bencana, ada GTA, dan ada yang lainnya. Maka bersumber itu. Yang keduanya, sesuai dengan surat Direktur P3 DAS yang selaras dengan Permen LHK 23 tadi, maka beliau mengirimkan surat terkait lokus yang menjadi pedoman Bapak Ibu semua di dalam melakukan RHL. Tadi juga menjelaskan bahwa lokusnya tadi adalah kritis dan sebagainya, ada juga DTA waduk, danau, sempadan pantai dan sebagainya. Ada juga gas prioritas 108, ada juga destinasi wisata dan sebagainya. Artinya dengan hal tersebut, maka untuk RHL 2023 P0-nya sekarang belum mengacu kepada RHL, tetapi mengacu pada RTN. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu, ketika nanti ditanya oleh inspektorat atau siapapun, kok belum ada RHL?
atau di luar RUU atau belum berpedoman pada RUU karena memang seperti itu tataran tata waktu berlakunya peraturan tersebut. Jadi tidak menyusahkan pusat ya, karena ada pengumuman yang tidak bisa ditindaklanjuti sebenarnya, maka akan menggantung terus itu. Jadi beban kita di dalam monitoring tindak lanjut temuan hasil IJEN. Mudah-mudahan jelas ya, jadilah pemberlakuannya. Nah, ketika sudah ditetapkan RUU, maka wajib Bapak Ibu menyusun yang namanya RTN sebagai pedoman rancangan kegiatan. Sudah wajib ketika 2002 tadi. Artinya lagi, karena RTN T-1 bersama dengan rancangan kegiatan T-1 juga, maka pemberlakuan P0 2024 harus berpedoman pada RTN RHL, di mana RTN RHL ini juga berpedoman atau sesuai dengan RUU RHL. Clear ya? Mudah-mudahan tidak ada lagi nanti berbeda diperiksa P0 2023 di luar RUU RHL. Ya bisa dijawab, karena memang belum berpedoman pada RUU RHL, tapi berpedoman pada tadi yang saya sebut. Mudah-mudahan dengan alasan tadi juga pas ketika dicek, kita kan mengaku berpedoman pada lahan kritis misalkan ya, ternyata dicek juga lahan kritis pula. Ini yang jadi intinya seperti itu ya. Jadi saya berharap sekali Bapak Ibu mengetahui tata waktu pemberlakuan Permen LHKP 10/2022 ini, sehingga tidak ada lagi temuan yang sebenarnya bukan temuan, hanya karena kita belum memahami. Baik, mudah-mudahan sudah jelas. Dan saya masuk ke tahapan-tahapan penyusunan RTN RHL. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan Permen LHK Permen LHK 10 tahun 2022, ada 6 tahapan terkait dengan penyusunan RTN RHL ini. Tahapan yang pertama adalah pembentukan tim. Di dalam pembentukan tim ini disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Sesuai dengan PP 26 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka ada kewenangan-kewenangan terkait pengelolaan hutan. Apabila di kawasan hutan, maka pemerintah pusat. Di luar kawasan hutan, pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi, karena otonomi daerah kita berdasar provinsi. Itu yang luar kawasan dan dalam kawasan. Di dalam kawasan pun, untuk penyusunan RTN RHL ini atau RTN RHL ini dibedakan menjadi 2. Kawasan hutan yang belum dibebani atas hak, atas izin, atas persetujuan menteri terkait pengelolaan hutan, baik hutan perhutanan sosial maupun yang lain, maupun ada SK pelepasan atau ada SK penggunaan kawasan dan sebagainya, maka itu masih menjadi kewenangan menteri. Namun sebaliknya, jika sudah ada tadi, maka menjadi kewenangan para pemegang izin, para pemegang SK, para pemegang persetujuan menteri yang di kawasan. Dan yang di luar kawasan atau di area penggunaan lain itu juga sama. Kalau ada izin berarti di para pemegang izinnya. Kalau belum ada izin, maka posisi berada di gubernur yang berwenang. Kecuali di kawasan hutan yang berstatus taman hutan raya. Di dalam penyusunan RTN RH-nya menjadi
kewenangan baik bupati atau wali kota apabila tahurannya memang di wilayah mereka, atau gubernur dalam hal ini tahurannya terdiri dari dua daerah atau lebih, atau lintas kabupaten atau lintas kota. Ini menjadi kewenangan gubernur. Itu menyangkut dengan kewenangannya. Terkait dengan pembentukan tim, maka untuk kawasan hutan yang belum ada izin dan sebagainya tadi, maka tim dibentuk oleh menteri, dalam hal ini didelegasikan ke Bu Dirjen Pdaskerha. Bu Dirjen Pdaskerha akan membentuk tim yang terdiri dari tim penyusun dan tim penilai. Nah, nanti ditetapkan oleh Bu Dirjen. Jadi, tim penilainya siapa? Direktur RH. Tim penyusunnya siapa? Balai-balai seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah sudah ditetapkan untuk SKI. Lalu yang RL, yang tidak ada izinnya, maka oleh gubernur. Apakah ada pendelegasian? Silakan Bapak Ibu yang berbeda bisa berkoordinasi dengan masing-masing dinas. Lalu yang ada izinnya, ketika berhadapan dengan ada izinnya, maka menjadi kewenangan pemegang izin. Yang menetapkan siapa tim itu pimpinan pemegang izin. Penilainya siapa? BPDAS. Yang menetapkan RT/RW-nya siapa? Pimpinan izin masing-masing. Ya, ini yang di luar, yang sudah ada izin. Demikian pula yang di luar kawasan sama. Nah, khusus yang di Tahura ini ternyata boleh ditetapkan oleh Kepala BPD. Yang menilai ya BPDAS, Kepala BPDAS. Yang menetapkan kalau memang Kepala BPD ya Kepala BPD. Kalau memang bupati atau gubernur ya itu terkait dengan pembentukan tim. Mudah-mudahan clear ya, saya kira clear ya. Langkah yang kedua adalah pengumpulan data dan informasi. Data informasi yang diperlukan sebenarnya hanya ada 3, yaitu sasaran lokasi RHL. Terus ada data dan informasi terkait dengan kebutuhan dan data maupun informasi terkait dengan peta sasaran RHL. Ya. Pengumpulan bahan dan data dan informasi ini sebenarnya sudah terjadi ketika Bapak Ibu menyusun RHL. Ya. Jadi tahapan kedua ini pendek kata copy paste dari RHL, copy paste saja sebenarnya. Dan ketika bagian waktu, namanya juga perencanaan, namanya juga rencana, maka tentunya ada batasan waktu kapan harus selesai, batasan lokasi mana yang harus kita kerjakan di setiap tahapan, berapa batasan SDM dan sebagainya. Dan di RL sudah ada di Blanko yang T1 sampai T10. Tapi alhamdulillahnya Bu Dewi, Pak Kabit, ternyata memang sudah dibagi juga oleh Bapak Ibu, tapi ada yang juga yang belum. Karena cuma membagi dari target dibagi 10. Jadi lokasinya di mana tidak tahu. Lokasinya di mana tidak tahu, Pak. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan dengan penyusunan RT/RW ini menjadi tahu. Kalau misalkan RHL sudah dibagi tadi menjadi 10 dan kita mengetahui lokasinya di mana-mana, bukan hanya luasan saja, maka sesungguhnya tinggal copy paste dan didetailkan. Karena MTM sudah kita deklarkan sebagai pendetailan dari RHL. Dan kita sudah mendeklar ya Bu Dewi ya. RTN harus lebih detail dari RURHI. Kita loh yang ngomong, bukan orang lain, Pak Kabit.
tapi kita sendiri yang nah, detail datanya saya berharap sekali, mudah-mudahan tersedia data. Saya yakin kalau di Jawa lebih lengkap lah harusnya ya. Jikalau Bapak Ibu mau melakukan PEK 0 2024 di lokasi desa A misalkan, maka saya berharap data-data informasi itu yang mengenai data desa A, baik sosial ekonominya, baik fisiknya, biofisiknya, dan sebagainya mengenai data desa A. Kalau tidak, ya sudahlah, kita yang lebih luas lagi kecamatan, mudah-mudahan ada. Kalaupun tidak ada, ya sudahlah tingkat kabupaten. Kalau sudah tidak ada lagi, ya sudahlah tingkat gas. Nah ini baik katanya Pak Mas Sani dan Mbak Yasmin Narsih bintang film kita. Inspirasi. Salah ya, salah ya, Mbak ya. Salah ya, Tapi kita mencoba mendekati dengan berbagai cara agar tersedia. Pak Lola kan kita sudah paham ya, data sosialnya di situ ada nggak kelembagaannya, ada nggak konflik tenurial di situ, ada nggak konflik sosialnya di situ, maka sudah terpetakan, di saat penyusunan RTNI. Itu harapan kami. Itulah data informasi yang diinginkan ya. Data fisiknya berguna untuk apa? Untuk tingkat kecocokan tanah dan jenisnya. Luar biasa sekali Mas Sani ini sudah bicara soal kecocokan jenis. Jadi saya informasikan ke Bapak Ibu semua bahwa kita itu adalah pemerintah, dalam hal ini punya kewenangan regulator. Memang tidak salah, sekali lagi tidak salah apabila kita melakukan RHL, terutama jenis tanaman yang kita tanam sesuai dengan permintaan masyarakat. Tidak salah, tidak salah. Namun kita juga harus mengingat bahwa Pak yang terhormat Pak Presiden itu mengamanatkan kepada kita di kehutanan Pak. Jadi ya alangkah baiknya juga ada tanaman-tanaman kehutanan di situ. Itu yang pertama. Dan tidak semua yang diinginkan masyarakat itu cocok pada daerah itu. Jadi kitalah yang paham, karena masyarakat menganggap kita lebih tahu. Jangan sampai misalkan masyarakat minta ditanam nanas misalkan, kan agroforestry boleh toh? Nah, nanas misalkan di lautan ya nggak bisa. Maka jangan sampai kejadian di suatu provinsi, saya sebut saja Maluku Utara, terjadi. Karena di sana minta jati, itu permintaan masyarakat jati, maka kita berbondong-bondong nanam jati, akhirnya tidak berhasil. Kenapa? Karena tidak cocok. Dan kita sudah ngerti tidak cocok. Tapi karena berdalih pada permintaan masyarakat tadi, tetap diadakan, ditanam, gagal. Yang salah juga pemerintah lagi. Masyarakat tuh marahin BPS. Ini nggak berhasil dan sebagainya. Kembali ke pemerintah. Jadi biofisik ini penting ketika berhadapan dengan tadi. Sebagai sebagai nasihat, sebagai saran kepada masyarakat terkait dengan cocok dan tidaknya suatu jenis yang diminta. Itu yang keduanya. Terkait biofisik juga iklimnya. Misalkan iklimnya di situ memang Smith Ferguson tipe A, luar biasa. Kalau tipe A lebih mudah. Tapi bagaimana dengan C, D, E? Kan gitu ya. Kalau A dan B agak lumayan lah, karena memang musim hujan dan musim kemarau agak imbang. Bahkan kalau A lebih banyak, jadi tidak masalah dengan era.
Tapi bagaimana yang C, D, dan F? Artinya dengan data-data tadi kita sudah bisa merancang kegiatan kapan menanam, kapan sosialisasi prakondisi dan sebagainya dengan data-data tadi. Itulah harapan sehingga data itu penting, informasi itu penting untuk tadi. Jadi ya, terkait dengan jenis juga selain ada dua, ada satu lagi. Tolong juga perhatikan pasarnya. Ya, jangan sampai nanti kita semuanya nanam Jatim misalkan, pasarnya belum ada, atau pasarnya nanti jenuh, kan kasihan juga pasar. Itu hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan data dan informasi. Tahapan yang ketiga adalah analisis. Analisis ini hanya ada dua, yaitu analisis terkait dengan lokasi dan analisis terkait dengan kebutuhan biaya. Hanya ada dua saja. Dan setelah Bapak Ibu melakukan analisis tadi, maka muncul target prioritas pelaksanaan RUHN. Ini ada target ya, setelah Bapak Ibu melakukan analisis tadi, muncullah target luasannya untuk dikerjakan tahun depan. Terkait dengan target tahun depan itu atau target RTN ini, karena RHN yang kita laksanakan itu bukan hanya APBN, maka tentunya juga harus mempertimbangkan di luar APBN. Nah, kalau hanya mempertimbangkan di APBN saja, tentunya Bapak Ibu hanya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Contohnya misalkan Cimanuk mungkin hanya 500 hektar saja, kan gitu ya. Maka menyusun RTN, RH-nya hanya 500 hektar. Padahal kita berharap ada anggaran-anggaran lain yang bisa mensupport RHN. Karena target Renstra kita ada 230.000 Bapak. 230.000 untuk RHL vegetatif saja. Ada juga mangrove sekian ribu juga, 1.500 atau ada juga KTA-nya dan sebagainya. Artinya bahwa target lokasi tadi, luasan target lokasi tadi harus memandang pula kegiatan-kegiatan RHL yang bersumber dari dana non APBN, APBD misalkan untuk RHL-nya. Ya. Setelah kita melakukan analisis tadi, maka tahapan keempat adalah tahapan pengecekan lapangan. Kita sudah yakin benar target kita ternyata misalkan dari APBN 300, kita sudah bisa mendefinisikan dari penggunaan kawasan RFDAS sekian hektar 200 misalkan, maka kita minimal mau RTN ya 500 hektar, 300 APBN, 200 tadi RFDAS. Maka setelah itu kita cek di lapangan lokasi 500 tadi. Nah, pengecekan lapangan ini terutama terkait dengan kondisi tutupan lahannya. Nah, ini ada yang menarik ini. Ada yang menarik Bapak Ibu di suatu BPDAS di Kalimantan ya. Yang notabene tutupan lahannya masih bagus, tapi di NHL. Ya memang ada spot-spot yang terbuka, yang memang harus dikayakan maupun diintensifkan. Tapi pada umumnya lokasi-lokasi tadi tutupan lahannya masih bagus. Harapan kami dengan adanya pengecekan lapangan di tahapan RTN yang keempat ini, kejadian tadi tidak terulang lagi. Kejadian yang tadi ya tutupan lahannya masih bagus, tapi RHN dilakukan. Artinya menebang yang sudah ada untuk aji, nanam yang tingginya berapa Mas Bagus? 40 cm yang segini kan aneh kan? Itu kan ya jangan dilakukan lagi.
Jangan dilakukan lagi menebang yang gede untuk hasil, tapi menanam yang kecil. Nah, ini adalah tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima adalah penyusunan naskah. Yang ini akan kita bahas ya. Penyusunan naskah ini sudah ada di Permen LHK nomor 10 tahun 2022. Ya, jadi sebenarnya tinggal ini aja sih Bu Dewi. Tinggal ngikutin aja. Dan pencermatan ini juga dilakukan hanya ada pada dua hal. Hal yang pertama adalah kesesuaian dengan RURHL dan kesesuaian formatnya dengan format RTI. Kenapa kami lakukan hanya dua tadi? Karena kami percaya kepada BPDAS bahwa tahapan-tahapan RURHL sudah dikerjakan. Tahapan-tahapan RTRHL sudah dikerjakan. Jadi kami percaya banget gitu ya. Tadi pengecekan lapangan ya untuk perubahan lahan, calon KPA maupun kondisi sosial ekonomi sudah dilakukan COVID. Kami percaya, jadi Mas Anit kalau sudah sesuai dengan RWL, oke. Sesuai dengan formatnya, oke. Kami hanya itu batasan kami. Jadi substansi pengecekan kondisi, kami percaya betul kepada Bapak Ibu. So, ya. Jadi tahapan kelima adalah penyusunan naskah. Tahapan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini tadi sesuai dengan langkah yang pertama, sesuai dengan kewenangannya. Untuk di kawasan hutan yang belum ada izin, belum ada persetujuan, dan sebagainya tadi, maka penilaiannya adalah Direktorat RH. Nah, penilaian ini akan dilakukan setelah pencermatan. Karena terus terang aja kami keterbatasan anggaran, ini juga kami terima kasih ke kawan-kawan BPDAS, termasuk Citandui yang memfasilitasi kami. Maka pencermatan ini menjadi urutan bagian sebelum penilaian, sehingga penilaian nanti diharapkan tinggal teken saja sebetulnya Mas. Tidak banyak mencermati lagi, membahas lagi, karena sudah dicermati lagi. Sehingga tim penilaian yang sudah diusulkan oleh Pak Direktur kami ke Dirjen bekerja tinggal tekan saja, atau tinggal bertanya substansi yang memang harus ada. Sehingga nanti ketua tim pencermatan Mas Ani ini harus minta menjawab pertanyaan Pak Direktur nanti kan gitu ya Mas Ani ya. Berarti kan Pak Direktur KPA tanya, Pak Direktur P13 tanya, Pak Direktur PTH maupun PDP tanya. Ini harapan kami sehingga tidak lagi menyulitkan Bapak Ibu pimpinan kita di dalam melakukan pemilihan. Itu sih harapan kami. Ya tidak ada lagi diskusi lagi, hanya tinggal bertanya yang substansi. Terus yang di luar kawasan penilaiannya adalah BPDAS. Yang di dalam kawasan dan ada izin penilaiannya BPDAS. Luar biasa BPDAS ini mau Mas Agung melebihi direktur. Kalau direktur kan hanya menilai kawasan hutan yang tanpa izin. Kalau BPDAS menilai areal di luar kawasan, menilai di dalam izin, menilai di tahunan, luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus Mas Agung, karena luar biasa. Kan gitu ya. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati terkait dengan penyusunan ini sebelumnya sudah tadi ya. Oh iya, yang terkait untuk melakukan atau menetapkan target luasan rehabilitasi baik RL maupun RH di dalam RTN ini ada pembatasnya. Jadi tidak semua RTN diiyakan secara fisik iya, tetapi ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, adakah kebijakan pembangunan nasional di daerah itu? Nah, ketika ada, tentunya ya jangan dilakukan RTN itu. Adakah ketersediaan anggaran? Nah, misalkan ya. Ya kalau nggak ada ya jangan luas-luas. Adakah prioritas pembangunan lainnya di situ? Kalau ada ya jangan. Adakah permasalahan tenorial sosial di lahan itu? Kalau ada ya jangan.
lakukan di RTN tahun ini. Jadi RTN itu adalah memang sudah mempertimbangkan bahwa akan benar terjadi pelaksanaannya di tahun itu. Jadi kalau masih nggak yakin, ya jangan dimasukkan ke RTN, masukkan ke RTN berikutnya. Karena memang ada kegiatan-kegiatan prakondisi. Inilah yang saya maksud, yang saya usulkan kepada saya, prakondisi di timing 2. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Jangan, kalau sekarang sih memang kondisinya masih mengikut rancangan kegiatan. Prakondisi kan mengikuti rancangan kegiatan ya. Di SPK maksudnya Mbak. Masih mengikut kan Mas Agung ya, Mas Bagus? Oh, malah nggak tahu. Masih menghidup di rancangan kegiatan prakondisi itu atau di timing 1? Iya, timing 1 tapi mengikut di rancangan kegiatan apa? SPK-nya. Oh iya. SPK-nya masih di situ. Jadi dia tidak akan bergerak dengan mudah kalau rancangan kegiatan belum di-okekan, karena masih menjadi bagian yang tidak terpisah dengan rancangan kegiatan. Padahal di Permen LHK 23 prakondisi merupakan bagian tersendiri. Ya kita sambil berjalan sambil memperbaiki hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ada diskusi. Kalau Pak Dir sudah siap, monggo saja. Pak Dir gimana? Belum Pak, masih Zoom yang kalau masih rapat nama dengan Presiden. Karena Pak Dir masih rapat terkait dengan penanaman dengan yang terhormat Pak Presiden, kita lanjutkan agenda kita. Untuk paparan saya hanya ini aja. Mudah-mudahan clear ya. Dan kalau masih tidak clear, silakan bisa saya minta iklan ya, silakan mampir ke kita. Saya ingin ada diskusi saja. Nah, kalau misalkan saya bisa menjawab, akhirnya kan ada KSDA, ada perhubungan, kita bisa diskusi lebih detail. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau enggak, nanti saya akan laporkan. Dan mungkin ada hal-hal yang memang menyangkut kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan ke monggo. Baik, terima kasih Pak Jun. Kemudian tadi barangkali teman-teman alhamdulillah agak tercerahkan nih Pak Jun, karena memang Direktorat RH ini sangat sering bikin rapat dan sangat sering memberikan sosialisasi yang mengenai ini. Ya, paling rajin rapat. Saya. Iya, betul Pak. Jadi memang setiap bulan itu pasti ada pertemuan ya Pak. Dan itu dia ketika dan selalu terbuka untuk diskusi dan selalu langsung cek aja untuk saya. Ini dia untuk kebun berkah Pak. Sampai ngapa Pak? Terima kasih Mbak. Ya, silakan. Bayar Gratis Pak. Marketing gratis. Jadi teman-teman silakan dibuka ya. Oke. Karena mungkin ini saya mengikuti agenda dari Bapak ya, dari teman-teman Direktorat RH, barangkali mungkin selanjutnya silakan Pak Jun mau di absen sampai 1 apakah Tidak usah, karena saya sudah dewasa sih. Oh gitu, jadi nggak perlu dengan ujian nanti ya. Oh gitu. Harus kalau saya anggap sudah dewasa, kalau memang penting ya mesti itu. Oke. Dari teman-teman di Jabar Banten, barangkali Bapak ada yang mau disampaikan Pak? Transportasi. Baik, ya. Kami laporkan juga nih Pak Jun, karena kemarin baru di absen B09 ya. Ya. Nah, di absen B09. Kami juga kemarin setelah pertemuan dengan Pak Jun di sini, kami mengundang langsung tim Gifre Pak, karena kita juga kan belum kaitannya dengan penyusunan RTN RH ini ya. Karena di sini kita fokus ke KHDPK RH dan KHDPK RH-nya. Mungkin teman-teman dari Gifre juga mungkin sudah tahu lah ya, ada sedikit banyak tahu kalau kita prioritas RHL ke depannya itu adalah KHDPK di kawasan RH dan nantinya ada juga KHDPK di kawasan PS nih Pak. Mungkin saya sendiri
perlu lebih mendalami lagi Pak, teman-teman di sini, terutama kita di kawasan Jawa ya, kemarin juga LWRHL dikumpulkan satu khusus Jawa untuk membahas, untuk mendetilkan mengenai KHDPK RH dan KHDPK PS. Itu mungkin Pak Jun bisa diterangkan kembali supaya kita sama-sama mendalami lagi mengenai KHDPK RH dan PS ini, dan juga mungkin sedikit informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Norway, yang sumber anggarannya dari Norway, dan itu juga tentunya akan bergerak atau memfokuskan di KHDPK, PS maupun RH gitu ya Pak. Dan juga aforestasi tadi. Nah, kemarin saya sempat ada arahan sedikit dari Pak Kepala Balai, karena untuk aforestasi yang di luar kawasan, Gubernur Jawa Barat, mungkin sekarang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, salah satu prioritas nasionalnya itu yang membentuk salah satu yang penyangga di Sumedang, Kuningan, apa itu namanya Pak Patimban, Patimban ya, lokasi Patimban. Nah itu yang mendukung destinasi ya, salah satu destinasi, dan juga kawasan ininya ya, kawasan rehabilitasinya ya, jadi kita mendukung ke situ. Apakah itu nantinya bisa dipertimbangkan untuk aforestasi tersebut juga Pak Jun? Kawasan Patimban itu Palimanan, Subang, dan Indramayu, Cirebon, Kuningan gitu Pak. Dan arahan aforestasinya sendiri, kegiatan apa saja yang mungkin, apakah nanti akan diarahkan untuk kegiatan Norway, jenis-jenis kegiatan apa saja, jadi supaya kita sosialisasikan di sini baik kepada dinas maupun kepada petani. Kalau dari KSDA saya harus tidak ada yang Pak, tapi nanti untuk Ibu, wah, ya saya kira dari direktorat. Nah ya itu barangkali Pak Jun detail-detail mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nih di tahun ini maupun di tahun depan gitu. Itu barangkali Pak Jun. Ya, makasih Bu Dewi. Ada dua pertanyaan, KHL, KHDPK, dan RHL yang berbasis RBP. Untuk yang pertama, yang KHDPK, sesuai dengan SK yang terhormat Bu Menteri LHK, baik yang 474 maupun yang 282. Saya bicara dulu yang 282 ya, bahwa 282 membagi kawasan perhutani ini ya, yang sekitar 3 juta dibagi yang dikelola oleh perhutani dan dikelola oleh pemerintah, yang 1,9 juta ya. Yang 1 sekian juta sesuai dengan SK tadi dibagi menjadi beberapa peruntukan terkait dengan KHDPK-nya. Ada 6 peruntukan. Salah duanya adalah untuk peruntukan perhutanan sosial dan KHDPK rehabilitasi hutan. Untuk perhutanan sosial agak lumayan luas ya terkait KHDPK ini, tetapi untuk khusus yang KHDPK RH itu sejauh ini hanya sekitar 73.000 yang KHDPK RH. Karena saya di sini bicara sesuai dengan tupoksi, maka saya lebih ke KHDPK RH dulu. Untuk KHDPK RH memang amanat Bu Menteri baik di SK 282 maupun SK 474 tadi, bahwa memang koordinatornya adalah Direktur PHL. Direktur Jenderal itu beliau yang membantu, tapi Direktur Jenderal Teknik yang mengaku masing-masing fungsi dan tugasnya menjadi koordinatornya, menjadi penanggung jawab fisiknya, atau menjadi penanggung jawab teknisnya. Nah, kalau di kami maka teknisnya ada di rehabilitasi hutan. Maka kami akan merencanakan dan sebagainya. Sesuai dengan tugas tupoksi kami, maka tentunya kita telah melakukan perencanaan kemarin, pendetailan kalau nggak salah ya, pendetailan RWHL ya. Karena perencanaan, rekomendasi dan sebagainya pelaksanaan RH ada pada RURHL. Maka perencanaan KHDPK RH
pun harus sesuai dengan RUU-RHL yang ada. Sesuai dengan informasi awal, dari 73.000 hektar yang masuk ke HDPK RH, maka hanya sekitar 10% yang masuk ke RUU-RHL. Ya kurang lebih 10% atau 14%. 14% kalau nggak salah ya. Namun alhamdulillah sesuai dengan hasil penelitian kemarin naik ya Mas Agung ya, naik Mas Agung. Itulah perencanaan di KHDPK yang menjadi tugas fungsinya direktorat kita. Berarti kita harus melakukan itu sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang masuk di dalam RUU-RHL. Karena RUU-RHL kan rekomendasinya bukan hanya luas dan lokasi, tetapi kegiatan apa yang pas dilakukan di situ. Ya kan ya, ada vegetatif, ada pembangunan konservasi tanah, mungkin ada gabungan kan. Itulah yang harus kita kerjakan. Setelah RUU-RHL kita ketok melalui pendetailan tadi, tentu langkah keduanya adalah RTN. Dan menjadi kewajiban RTN ini adalah di BPDAS masing-masing. Ya sama dengan yang tidak di KHDPK. Itulah tugas fungsi kita di KHDPK yang rehabilitasi. Sesuai dengan kebijakan Bu Menteri, Bu Dirjen, Bu Direktur, dan pimpinan-pimpinan lain, bahwa rehabilitasi hutan juga harus mengutamakan perhutanan sosial. Persetujuan Menteri tentang pengelolaan perhutanan sosial. Maka kegiatan RH ini harus juga mengakomodir kegiatan di persetujuan Menteri tentang pengelolaan Bansos tadi. Ya, jadi sinkron sebelumnya. Jadi antara PSKL dengan Perdasera harusnya terjalin komunikasi. Sehingga tidak ada lagi kayak lagunya Mbak Tias Minarsi, atau lagunya Mbak Riana, jangan ada Krista di antara kita kayaknya Mas Aris. Itu lagunya Bapak. Itu lagunya saya ya. Itu lagunya jadi harusnya tidak ada Krista di antara kita. Jadi saling terbuka terkait data. Sekarang data informasi ini penting ketika penyusunan RTN tadi. Kita sudah membahas tadi ya, sangat penting. Jangan sampai nantinya mengulang misalkan ya. Sudah ada kelompoknya BPDAS ulang lagi untuk kelompok atau gitu ya. Mudah-mudahan tidak. Sehingga penting lah duduk bareng, ngobrol dan sebagainya. Karena kita sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh pimpinan kita juga harus mengakomodir perhutanan sosial. Maka klop lah itu ya. Untuk melaksanakan perhutanan sosial sendiri, alhamdulillah sudah ada Perpres 28 2023 yang kemarin, yang di dalam pasal 11 tahun 11 tahun ya, pasal 11 Perpres tadi sudah disamakan ya, sudah disamakan dengan kegiatan RHL di luar persetujuan perhutanan sosial ya, dapat HOK mulai dari penyiapan lahan dan sebagainya, bahkan untuk perhutanan sosial ini penyusunan RTN-nya bisa atau boleh difasilitasi oleh BPDAS. Ya, tetapi di dalam administrasi tadi yang saya sampaikan sesuai dengan Permen LHK nomor 10. Ya, dananya dari BPDAS, tapi administrasi misalkan yang menetapkan ya tetap pimpinan masing-masing. Nah, itu ya. Jadi luar biasa sebenarnya ini ya. Ketika kita melakukan rehabilitasi hutan di perhutanan sosial yang sudah memiliki persetujuan Menteri, maka berlaku pasal 11 Perpres 28 tahun 2023. Jadi tidak ada bedanya sekarang. Itu yang di KHDPK, Bu Dewi, mudah-mudahan jelas ya. Sudah ada. Di Perpres tadi, ingat-ingat ya, di Perpres tadi ternyata khusus yang perhutanan sosial itu di KUPS-KUPS-nya ada RP rencana pengelolaannya
maka tolong BPD cek benar rencana pengelolaannya sebenarnya harganya di mana, di lokasi mana. Karena tidak semua area perhutanan sosial itu di RHK. Bisa jadi ada untuk wisata misalnya, bisa jadi untuk kegiatan apa misalnya. Tapi memang pada umumnya sih untuk kegiatan penanaman ya agroforestry. Tapi dicek lah, khawatirnya salah, kawan-kawan mengecek pada rencananya. Rencana mereka gimana sih? Kan masing-masing saya yakin sudah punya ya. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita ketika melakukan rehabilitasi hutan itu pada lokasi yang memang sudah direncanakan oleh mereka. Itu yang terpenting. Yang keduanya, ada Permen LHK nomor 4 baru terbit juga terkait dengan percepatan perhutanan sosial, khusus yang kita rehabilitasi hutan pada perhutanan sosial. Alhamdulillah ada batasan-batasan jenis komposisinya. Bisa dicek di Permen LHK nomor 4 2023 terkait dengan komposisi tanaman yang harus dikerjakan di area tadi. Kalau di RHM biasa ya, Permen LHK 23 kan tidak ada komposisi tak. Pokoknya sebenarnya itu untuk mempermudah kita Bapak Ibu. Tetapi kok jadinya hortikultura semua gitu, saya juga nggak paham. Jadi bukan berarti diperbolehkan semua itu kita, ya kadang-kadang saya juga sama sih ngambil yang paling mudah saja. Jadi nggak perlu banyak pikir. Tapi setidak-tidaknya kita punya bargaining posisi yang bagus ya, ibaratnya misalkan ya tanamlah kayu, misalkan ada sengon ya, misalkan ya. Kalau untuk hutan lindung ya misalkan ada rasa malang untuk Jabar, ada puswa, jadi endemik Jabar kita hilang. Jangan hilang semua jadi kami mengalpokat semua kita. Ya bukan saya tidak suka alpokat, bukan. Tapi kita sekali lagi merujuk pada filosofi RHL. Filosofi RHL saya yakin Bapak Ibu sudah paham benar, karena itu amanat ya di PP 26 2020 pasal 1 sudah jelas sekali bahwa RHL adalah upaya untuk meningkatkan, mempertahankan, memulihkan fungsi hutan dan lahan. Nah, itu saya hanya baris fungsi hutan dan lahan. Fungsi hutan dan lahan tentunya kita sudah paham benar di Undang-Undang Nomor 41/99 yang sudah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang 1 dan sebagainya. Itu sudah jelas bahwa fungsinya ada fungsi konservasi, ada fungsi lindung, ada fungsi produksi. Kita bermainnya memulihkan fungsi lagi kalau memang sudah rusak, mempertahankan fungsi kalau memang masih bagus, kan gitu. Jadi kita punya amanat tersendiri, dan kita juga punya amanat untuk mengembangkan HHBK, hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu kita sesuai dengan Permen Menteri Kehutanan nomor 35 tahun 2000. Itu adalah HHBK yang harus kita pertahankan, harus kita kembangkan. Ya, jadi apa namanya ya, kembali ke fitahnya, karena kembali ke fitah. Jadi disitulah. Dan yang selanjutnya yang perlu saya tekankan, jangan menyempitkan makna, karena sekarang ada penyempitan makna MPTS. MPTS itu kan multi-purpose spesies, tetapi disempitkan menjadi tanaman penghasil buah. Padahal bukan itu. Yang namanya multi-spesies kan ya bisa buah, bisa getah, bisa daun, bisa akar, bisa kulit, bisa kayunya, dan bisa getahnya dan sebagainya. Jadi jangan terpaku dengan itu. Ya walaupun tadi memang ada permintaan masyarakat, kalau enggak ini ya dicabut dan gitu. Itu makanya saya untuk pendekatan tidak menyalahkan sebagai pendekatan. Tapi ya misalkan nanam buah-buah, nanam kayu satu lah, misalkan kayak gitu. Ya dikombinasi lah untuk tidak menghilangkan citra rasa kehutanan. Kalau Mas Ali citra rasa tembakau kan gitu ya ketika merapat.
agar tidak hilang. Karena Mas Ami itu sukanya kan misalkan bentul, misalkan bentoel sih ya, bukan bentoel. Maka citra rasanya demikian juga kita, karena citra rasa kehutanan ya harus dijaga. Itu yang pertama terkait dengan KHDP. Yang keduanya kita sudah bisa di kepala karena dongeng saya Pak Kabit, mohon maaf ya Pak Kabit, karena saya biasanya kayak gini Pak, mendongeng, Mas ini sudah Pak, mendongeng dan sebagainya. Terus yang keduanya tentang Norway. Terkait dengan Norwegia sebenarnya pimpinan proyeknya dari Dirjen PKTL ya, karena memang ini untuk mendukung koordinasi Bapak Ibu, kami hanya di Direktorat RH ini hanya sebagai fasilitator proyek. Setelah proposal ini kan kami sudah ada terlibat sebenarnya. Nah, terkait dengan kegiatan Norway ini ada dua. Yang pertama adalah tadi disebut forestasi. Forestasi ini adalah berada di kawasan hutan dan diutamakan pada area-area perhutanan sosial. Yang keduanya adalah aforestasi. Aforestasi ini adalah di luar kawasan hutan dan diutamakan di kawasan-kawasan yang memang mendukung hutan rakyat. Hutan rakyat agar bisa mendukung kegiatan capaian Indonesia Full Net Zero di tahun 2030. Nah, terkait tadi tentunya untuk pendetailan penganggaran dan penyaluran anggaran kami masih menunggu dari BPLHD konsepnya seperti apa, tapi MU-nya memang sudah ditandatangani, tinggal menunggu bagaimana konsep anggaran ini mengalir. Artinya apakah peran dinas seperti apa, peran BPD seperti apa, peran direktorat kami seperti apa, nanti di pendetailan yang dilakukan oleh BPLHD, karena memang dana tersebut ada di BPLHD. Nah, kita mengikuti mekanisme yang ada pada BPLHD. Itu yang pertama. Terus yang keduanya terkait dengan aforestasi tadi, yaitu penghijauan ya, tanam kembali yang ditemukan di lokasi-lokasi hutan rakyat. Nah, tentunya kawan-kawan dinas dan kawan-kawan BPD sudah harus menselasikan data terkait dengan kegiatan yang aforestasi. Kita perlu mengingat kembali tujuan RPP ini adalah asset based payment. Tentunya Norway ini dulunya kan pendekatan karbon. Artinya apa yang kita kerjakan ini harus kembali ke karbon kan, karena modelnya RPP. Jadi yang dikembangkan tentunya adalah tanaman-tanaman yang memang bisa mendukung tutupan lahan, tutupan lahan. Yang artinya tapi tidak saklek harus enggak Pak, tapi disesuaikan dengan tadi lokasinya seperti apa, budaya masyarakatnya seperti apa, keinginan masyarakat seperti apa. Tapi konsep semuanya tadi adalah untuk mendukung pollination 2030. Jadi, tapi mekanismenya penganggaran dan penyaluran anggaran, mohon izin Pak Kabit, kami masih menunggu juga dari BPLHD. Apakah akan langsung ke BPDAS? Ya monggo. Apakah langsung ke dinas untuk akomodasi? Monggo. Apakah langsung ke masyarakat seperti PEM? Ya monggo. Ini yang belum kami dapatkan. Ini sudah meminta dari beberapa waktu yang lalu, tapi masih dibahas. Tapi MOU sudah Pak. Jadi pasti akan terjadi. Kita tinggal siap saja. Kalau MOU sudah ditandatangani Mas Agus, tinggal mekanisme tadi, mekanisme bagaimana cara menyalurkan dana tersebut. Jadi pada pokoknya tadi Pak. Dan tolong Bapak Ibu yang ada di BPDAS, nah, mulai sekarang bisa identifikasi lokasi lah. Identifikasi lokasi ya. Saya berharap sih jangan yang di sayuran tahu. Nah, jadi menyingkir yang di, karena saya punya pengalaman juga jadi nggak kelihatan hasilnya. Ya, hasilnya kentang ya. Jadi itulah intinya Pak. Mudah-mudahan ya
kalau di Jawa Barat kan banyak yang hutan rakyat Ciamis, Ciamis itu rumah Berasa, Priangan, Kuningan ya, masing-masing hutan rakyat Manglit masih ada coraknya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan berhasil karena ini adalah RBP Best Payment. Tentunya RBP ini semangatnya ya kembali kepada awalnya, tujuan orang yang membantu kita ya tetaplah tentunya bisa menghijaukan kembali. Di samping bisa digunakan dalam konteks manfaat ekonomi jangka pendek. Mungkin itu terkait dengan afforestasi dan reforestasi ya. Tentunya juga jangan lupa pendampingnya Bu Dewi dan Pak Kabir, karena pendampingan ini sangat penting ya. Mudah-mudahan sih saya berhasil penyuluh yang kita gunakan ya, karena penyuluh itu secara domisili, secara teknis pekerjaan pasti akan menguasai dan lebih memahami sosial masyarakat di daerah tersebut. Beda dengan pendampingnya tenaga teknis dari BPDAS yang harus ngerjain SPJ di kantor, tiba-tiba harus melakukan penyuluhan, dan kesananya pun tergantung SPT-nya dari Bu Dewi. Kalau penyuluh kan memang standby di daerah itu. Ini saya berharap sih ya, gunakan bisa juga tokoh masyarakat, kelompok tani jadikan pendamping, boleh saja. Di Permen LHK 31 diperbolehkan, 13 diperbolehkan. Jadi pendamping itu bisa dari penyuluh ini pun bisa ASN, bisa PKSN, ada individu yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan pendampingan kehutanan, ada juga lembaga yang memang memiliki kompetensi di bidang penyuluhan kehutanan, pendampingan kehutanan, itu diperbolehkan. Di Permen LHK nomor 13, silakan dicek terkait dengan pendampingan pembangunan kehutanan, judulnya Pak Norman tadi. Mungkin itu Bu Dewi dan Pak Ibu semua.